Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita iman sehingga kita siap pada pagi hari ini masuk ke dalam Zoom untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga ini sebagai jalan yang baik untuk kita dalam menuju husnul khatimah. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, pada pekan kelima Senin ini kita eh, bersama Ustadz Dr. Haji Sugiarto Sutomo MA, ya. Beliau ini sepertinya teman Pak Kemas Akib, ya. Sama-sama background beliau adalah pendidikan Bapak Ibu. Jadi S3 beliau itu adalah bidang manajemen pendidikan, ya. Beliau pengajar di UNJ Jakarta dan juga beberapa universitas swasta lainnya di Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah kiat mendapatkan jiwa mutmainnah dan ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Tentunya dalam menggapai husnul khotimah. Tadi pesan beliau adalah, Bapak Ibu sekalian silakan diambil Quran yang ada terjemahnya. Nanti kita bersama-sama eh, membuka Al-Quran dan membacanya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ustadz, insya Allah kajian kita nanti kita tutup pukul 7 pagi. Dan Ustadz bisa menyampaikan sampai 7 kurang seperempat atau 7 kurang 20. Kita sisakan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab atau klarifikasi. Itu aja dari saya. Kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Terima kasih Pak Haji Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini. Seizin Allah kita dipertemukan secara virtual dalam rangka takarub Allah dengan mengkaji firman-firman Allah. Semoga silaturahim kita dalam kajian Adinul Islam ini mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi di dalam mukadimah mohon berkenan membuka, saya mengutip surat Al-Ahzab, surat ke-33. Mohon sekarang langsung Bapak Ibu membuka surat Al-Ahzab
surat 33 ayat 70 dan 71. Apakah sudah Bapak Ibu temukan? Sudah, Ustaz. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri kalian membiasakan untuk senantiasa berbicara, berkata-kata yang benar. Tentu kalau berbicara benar, satu unsurnya kalau menurut bahasanya Nabi, hadis Nabi, falyakul khairan awliyasmut. Itu satu ukurannya. Nah, benar itu adalah kalau bicara kita bermanfaat. Tentu kata Nabi juga, kalau tidak bermanfaat, belajarlah diam. Sedikit saja bicara kalau tidak bermanfaat, kalau nggak ada gunanya. Bahasa Nabi yang lain, hadis yang lain, al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Semua perkataan yang baik itu adalah sedekah. Semua kalimat yang baik yang kita keluarkan itu sedekah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Jadi semua perkataan kita yang bermanfaat, tidak menggunjing, tidak bertengkar, tidak mengadu domba, tidak menghasut, tidak bergibah, itu semua kata Nabi sedekah. Oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, biasakanlah berkata-kata yang benar. Maka Allah akan memberikan 3 fadilah, 3 keutamaan. Yuslih lakum a'malakum. Orang yang bicaranya baik, amal solehnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang perkataannya baik, maka akan diperbaiki amalnya, perbuatannya, akhlak. Nah, yang menarik, yang berikutnya itu Bapak Ibu. Wa yakfir lakum dunubakum. Orang yang perkataannya baik, benar, tidak berdusta, bermanfaat, itu dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya itu akan diampuni Allah. Yang ketiga, wa mayyuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Orang yang perkataannya baik, benar, bermanfaat, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang bersangkutan untuk dimudahkan meraih cita-citanya atau harapan hidupnya yang baik-baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu mukadimah yang saya kutip mengawali kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya meyakini dengan usia Bapak Ibu sekalian dan kita bersama, sangat mungkin semua yang akan saya sampaikan itu Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Sesuai dengan
pengalaman hidupnya yang sudah sekian lama. Jadi kalau mendengar dari Pak Haji Akib itu 70 tahun ke atas, maka apalagi untuk orang-orang yang memang rajin ngaji, tidak tertutup kemungkinan semua yang disampaikan narasumber sudah diketahui. Namun harapan saya setidaknya ini menjadi pengingat untuk mempertahankan agar yang kita amalkan ini istiqomah setidaknya kalau sudah diketahui. Nah, insya Allah kajian kita akan selalu merujuk kepada Al-Quran utamanya, karena di dalam hadis yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Al-Quran yang kita baca ini, kalau di dalam surat Al-Isra, silakan kalau mau membuka surat 17, ayat ke-82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Jadi Al-Quran yang kita baca itu memiliki dua keutamaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, yang pertama terkandungnya syifa'un, sesuatu yang menyembuhkan, terutama penyakit hati. Mudah-mudahan dengan mengkaji Al-Quran, jika di dalam hati kita sedikit banyak masih ada penyakit, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit di hati kita. Harapannya hati kita lebih sehat dan tercapainya jiwa mutmainnah. Yang kedua, di dalam surat 17 ayat 82 tadi, Al-Quran yang kita baca itu akan menghadirkan rahmat, rahmah, belas kasih, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu sayang kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu masuk surga juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa mutmainnah ini mohon berkenan membuka surat Al-Fajr, surat ke-89. Saya ulangi, surat ke-89, ayat ke-27 sampai dengan 30. Jadi jiwa mutmainnah ini adalah bekal yang memungkinkan seseorang dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketentraman batin kita, suasana batin yang selalu teduh, damai, itu adalah indikasi bahwa manusia atau seseorang yang bersangkutan itu memiliki potensi untuk memasuki surganya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr itu, ayat 27 sampai 30, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Dengan hati yang puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Berkumpullah, berbarislah dengan jamaah-jamaahku, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Untuk apa? Wadkhuli jannati, untuk memasuki surga. Maka tema ini sebetulnya ya tidak hanya untuk orang-orang yang senior, dipikir itu orang meninggal itu syaratnya tua, tidak. Jadi meninggal itu syaratnya kan tidak harus tua, tidak harus sakit. Faktanya kan banyak orang masih muda meninggal dunia, kita yang sudah umur tua masih sehat, masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarub Allah, masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi banyak juga orang-orang yang masih muda sudah berpulang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya jiwa mutmainah itu harus dimiliki oleh semua generasi harusnya. Dan itu diinternalisasikan oleh orang tuanya lebih dulu kepada anak-anaknya. Jangan menunggu memiliki jiwa mutmainah, nunggu pensiun. Salah menurut saya. Jadi, jiwa mutmainah ini harus sudah dimiliki oleh manusia sejak masih muda, maka dia hidupnya bahagia. Karena yang buat bahagia itu tidak hanya materi, materi itu hanya satu variabel saja, tetapi banyak faktor yang membuat jiwa kita mutmainnah. Oleh karena itu, ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali menguatkan, mengkaji Al-Quran, karena dengan mengkaji Al-Quran itu fadilahnya bisa mendapatkan syifaun, sesuatu yang menyembuhkan di dalam hati, juga akan menghadirkan rahmah, belas kasihan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin ada, di Sahih Bukhari. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran ini. Sebab Al-Quran yang kalian baca ini nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Kiamat itu seperti apa? Mohon Bapak Ibu berkenan membuka surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan. Taatlah, takutlah. Sesungguhnya
kiamat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, sangat besar. Maka di ayat keduanya, pada saat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya terjadi getaran hebat yang menyebabkan orang dan barang porak-poranda, gempa yang baru-baru ini terjadi di Venezuela yang hanya 7,6 skala Richter, itu membuat orang teriak-teriak ketakutan. Tsunami Aceh yang hanya 11, sekian skala Richter itu bisa menumpahkan air lautan ke daratan dan menyebabkan ratusan ribu manusia meninggal dunia. Apalagi nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hari kiamat itu gunung-gunung berterbangan seperti kapas, dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perempuan yang sedang menyusui bayinya itu akan dilemparkannya dan dia tinggalkan lari. Semua perempuan yang sedang mengandung pada hari itu, mau usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan kandungannya, semua berguguran tanpa ditolong seorang dokter. Maka darah akan di mana-mana di seluruh dunia. Dalam kondisi seperti itu, hanya Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dapat menolong kita, memberikan syafaat. Oleh karena itu, wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Maka taatilah Allah dan Rasulmu supaya kalian mendapat kasih sayang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Supaya mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau mendapatkan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada cara lain kecuali menjaga, menghidupkan, dan mengamalkan sunnah-sunnah. Kalau mau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan, mohon berkenan membuka surat Ali Imran, surat 3, ayat 31. Surat Ali Imran, ayat ke-31. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintaiku, maka ikutilah semua jalanku yang aku perintahkan, kamu laksanakan. Yang aku larang, kamu tinggalkan. Niscaya aku akan mencintaimu, wahai Muhammad, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, husnul khotimah, tidak ada cara lain kecuali
Wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul kita. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mengikuti semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang oleh karena itu, kita bersama-sama kembali kepada Al-Quranul Karim, insya Allah akan mendapatkan ketentraman dan syafaat. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi kata Nabi, nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, di dunia ini, orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang senang tadabbur Al-Quran. Selain membaca, mempelajari Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Dan kalau sudah dapat ilmunya, diajarkan kembali, disampaikan kembali kepada orang lain. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Bapak Ibu, ternyata ini saya masih memperkuat mengapa kita perlu mengkaji Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti orang-orang yang akan masuk neraka jahanam di surat Al-A'raf, silakan dibuka, surat 7. Sudah ketemu ya Bapak Ibu, surat 7. Ayat 179. Walaqad darokna di jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan dijadikan penghuni neraka jahanam golongan jin dan manusia. Manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam adalah manusia yang sudah diberi hati, tetapi dengan hatinya yang ada itu tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Diberi mata, matanya juga tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Membaca tidak mau, mendengarkan orang menjelaskan Al-Quran juga nggak mau, kata Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu setara dengan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa menggunakan hati, mata, dan telinga untuk membaca dan memahami Al-Quran itu adalah bagian penting dari cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silahkan Bapak Ibu berkenan membuka surat An-Nahl, surat 16, ayat ke-78. Surat 16, ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Shadaqallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu kalian semua, kata Allah, aku keluarkan dari perut ibumu. Kalian tidak tahu apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian aku jadikan telingamu bisa mendengar. Wal absor, aku jadikan matamu bisa melihat. Wal af'ida, aku jadikan hatimu bisa merasa. La'allakum tashkurun, supaya menjadi orang-orang yang bersyukur kepadaku. Dan tadi tahu bahwa ternyata syukur itu di surat 7 tadi, surat Al-A'raf yang sebelumnya Bapak Ibu buka bersama, ayat 179, nah ternyata cara bersyukur dengan mata, telinga, dan hati adalah untuk memahami ayat-ayat. Dan di awal kajian kita mengetahui bahwa dengan mempelajari Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi tentram dan dapat menghadirkan kasih sayang Allah. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah di hari kiamat dan insya Allah semoga di dunia mengajarkan Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting lagi, ya tentu Al-Quran yang sudah kita pelajari ini harus diimplementasikan dalam perbuatan amal soleh. Karena jika tidak, maka tidak maksimal hasilnya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran pagi hari ini, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita, itu akan menjamin di surat 16, silakan dibuka. Ayat 97. Surat 16, ayat 97. Sudah ketemu? Man amila soliham min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beramal soleh, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, dalam bentuk aktivitas nyata, dalam kesehariannya. Laki-laki atau perempuan. Tapi syaratnya, dasarnya harus iman. Dasarnya iman.
Maka jaminannya yang pertama adalah hayatan thayyibah. Hidupnya pasti baik karena Allah yang menjamin dengan kehidupan yang baik. Hebatnya ketika mati Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada ketika dia berada di dunia. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi fenomenanya kita lihat bersama-sama. Fenomenanya kan banyak fakta di lapangan. Mengapa banyak orang Islam itu hidupnya tidak baik? Maka sintesisnya kan ada kemungkinan. Satu, nggak pernah baca Quran. Ini sintesis ya. Atau yang kedua, Quran hanya sekedar dibaca, tapi tidak dijadikan way of life dalam hidupnya. Buktinya yang korupsi, ya pejabat yang baru pulang haji. Kan? Yang korupsi, menteri agama yang seharusnya mengerti Al-Quran. Ini faktualnya. Jadi banyak orang bisa baca Quran, pinter, tapi tidak diimplementasikan sebagai guidance of life, sebagai arah untuk perilaku. Maka tidak merasakan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Apalagi nanti di akhirat. Walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya nggak dapat imbalan. Yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan justru sebaliknya. Ada di surat 7 Al-A'raf ayat 96. Silahkan dibuka. Padahal kalau orang Islam itu membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian dia implementasikan di dalam hidupnya sebagai amal soleh, dan itu berarti dia beriman, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Surat 7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu beriman dan bertakwa, tidak hanya beriman tapi juga mengimplementasikan apa yang kita imani, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi di ayat itu selanjutnya jelas sekali. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau engkau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sudah engkau ketahui, tapi engkau dustakan, tidak engkau amalkan, maka aku azab kamu disebabkan perbuatanmu itu.
Ini fenomenanya Bapak Ibu. Jadi orang Islam itu banyak yang tahu tetapi tidak mengamalkan. Itu persoalan. Dia baca Quran, baca. Ikut pengajian, ikut. Tapi itu tidak membuat akhlaknya bertransformasi. Tidak ada perubahan. Yang seharusnya, apalagi sekarang masih berada di bulan Muharram, insya Allah, ya, ini waktunya untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau kita hijrah di surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, surat 2, coba dibuka. Al-Baqarah ayat 218, coba dibuka. Orang-orang kalau beriman, berhijrah menjadi pribadi, akhlaknya lebih baik, sungguh-sungguh di jalan Allah, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sudah ketemu ya Bapak Ibu ya? Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah sebagai momentum untuk menjadi insan yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Wajahadu fi sabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Dan Allah akan mengampuni mereka. Jadi, mestinya, kalau orang Islam itu taat kepada Allah dan Rasul dengan mengimplementasikan Al-Quran dan hadis di dalam hidupnya, maka dapat diproyeksikan orang Islam itu hidupnya tidak akan pernah susah. Ya. Karena apa? Allah menjamin dengan hayatan thayyibah, hidupnya baik. Jadi kalau ada orang Islam hidupnya tidak baik, itu bisa disintesiskan, hipotesisnya adalah mungkin satu, dia tidak pernah baca Quran. Yang kedua, dia baca Quran, mempelajari Quran, tapi didustakan. Tidak dijadikan guidance of life. Nah, ini yang membuat walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Kalau orang mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan mengazab yang bersama. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi bagaimana caranya supaya kita terus mendapatkan ampunan, mendapatkan jiwa mutmainnah. Ini akan berseri-seri ya, Bapak Ibu. Tidak mungkin selesai pada pertemuan hari ini. Karena untuk menjadikan jiwa mutmainnah itu kan tidak mungkin ngaji sekali. Tapi kalau melihat Bapak Ibu orang yang sudah secara istiqomah ngaji lebih dari 20 tahun melalui kelompok Husnul Khotimah Institute ini, ya, sudah 20 tahun belum mutmainnah,
Ya, it might be something wrong. Mungkin ada yang keliru gitu di dalam mengimplementasikan hasil kajian atau ada yang tidak optimal. Ya, hanya mengikuti kajian secara formalitas, tetapi you don't apply the result of your kajian in your life. Jadi itu itu hipotesis saya. Jadi mestinya sih ya seumur kita semuanya harus mutmain. Mari kita lihat ayat yang lain. Apalagi sih yang bisa membuat kita itu dapat ampunan? Tentu yang pertama ya segera minta ampun. Nggak ada cara lain. Silakan dibuka surat Ali Imran. Ayat 133, 135, 136, ya, 137. Insya Allah semuanya sudah tahu, tapi ini pengingat saja supaya iman kita tetap dalam kondisi baik. Sudah ketemu? Sudah. Nah, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan memasuki lingkungan yang menyenangkan, penuh dengan kedamaian, yaitu surga. Miniaturnya surga adalah hidup yang tenang, rumah tangga yang tenang, milieu yang tenang, yang disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Segera memasuki menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan dapat ampunan itu? Siapa yang akan mendapatkan kasih sayang Allah itu? Di ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah pada waktu dia berkecukupan atau pada waktu dia kekurangan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat yang lain, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, kemudian banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya itu kan Bapak Ibu, adalah harta yang sudah kita keluarkan untuk ngurusin anak yatim, untuk memberi makan fakir miskin. Sudah kita infakkan ke masjid, menyekolahkan anak yatim, bukan cuma memberi makan ya, menyekolahkan sampai sarjana. Jangan sekolahnya hanya sampai SMA, belum bisa berkompetisi. Kalau saya ngajak, nyekolahkan anak yatim itu sampai jadi sarjana. Jadi dia memang sudah siap untuk berkompetisi dalam kehidupan. Itu insya Allah akan terbebas dari azab Allah di hari kiamat, tidak diazab.
Di hari pembalasan tidak di azab. Silakan Bapak Ibu membuka surat 61. Ayat 10 dan 11. Ya, surat 61, ayat 10 dan 11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat As-Saff ya, Ustaz. Ya, betul. Surat Ya 61. ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Ya. Terus Bapak? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, sudah sampai di situ dulu Bapak. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat membebaskan dirimu dari azab Allah yang sangat pedih. Ya, jelas tuh ayatnya. Nggak usah ditafsirkan, itu langsung dibaca jelas. Caranya bagaimana? Tu'minu nabillah, iman kepada Allah tadi. Cara beriman sampai level mahabbah, cinta, gimana caranya? Ikuti semua jalanku, kata Allah. Niscaya aku mencintaimu dan aku mengampuni kamu. Tadi jelas. Wa rasulihi, ikuti rasulmu. Tadi jelas. Wa atiullaha wa risulah la'allakum turhamun. Itu ada di surat Ali Imran ayat 132. Caranya supaya dapat ampunan dan kasih sayang dari Allah dan Rasul, dapat syafaat, itu jelas diulangi lagi. Di surat As-Saff ayat 11-nya. Tu'minuna billah. Wa rasulihi, iman kepada Allah dan mengikuti Rasul. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian. Itu enggak semua orang Bapak Ibu diberi kenikmatan, punya rezeki materi, sehingga kita punya modal nih, untuk membebaskan diri kita dari azab Allah. Makanya jangan dikira nanti Bapak Ibu yang duitnya paling banyak mudah masuk surganya. Itu lebih lama karena hisapnya panjang. Dari mana itu harta diperoleh dan untuk apa saja diperoleh. Sementara orang-orang miskin yang taat sudah duluan. Tapi saya tidak mau nyuruh kita jadi orang miskin. Yang enak jadi orang kaya, masuk surganya gampang, di surga duduknya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita ngurusin anak yatim. Saya mendingan hidup di dunia seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang enak hidup di dunianya nyaman, sejahtera, matinya masuk surga. Jadi memanfaatkan harta kita. Ya. Dan insya Allah orang-orang yang banyak berinfak, berzakat, ya, bersedekah, tidak akan mengalami penyesalan ketika meninggal. Banyak Bapak Ibu sekarang itu di alam kubur, orang-orang yang meminta kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia. Karena apa? Dulu kurang sedekah, dulu tidak soleh. Di alam kubur belum mengalami hari perhitungan, sekarang sebetulnya pada meminta kepada Allah, ingin dikembalikan ke dunia sebentar. Ya, itu di surat 63 Al-Munafikun ayat 10. Sudah ketemu ya? Wanfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayyatiha ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asyaddaqa wa aku minas sholihin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah kalian
belanjakan harta kita. Jangan nunggu duit banyak, kata Allah. Tadi ayatnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Membelanjakan harta kita di jalan Allah dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Jangan nunggu duitnya banyak. Ini termasuk rahasia, Pak, yang tidak banyak diketahui oleh umat Islam. Kalau mau hidup berkecukupan itu harus sedekah dalam keadaan kekurangan. Itu yang banyak tidak diketahui orang. Jadi kalau mau berkah, justru kalau orang berada, beramal itu kok bagi saya normal, wajar. Tapi kalau bagi orang yang sedang kekurangan, dia berinfak ke masjid, dia tetap bersedekah, kan dapatnya keberkahannya minimal 10 kali lipat. Coba buka surat 6, ayat 160. Sebelum kita nanti kembali ke surat 63 ayat 10. Surat 6 ayat berapa, Ustaz? 160. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Wa manja'a bisayiati fala yutza illa mislaha wa hum la yutslamun. Siapapun yang melakukan kebaikan, kullu ma'rufin sodakoh, kata Nabi. Semua kebaikan adalah sedekah. Termasuk menafkahkan harta kita di jalan Allah. Maka Allah akan membalas kebaikan kita itu sedikitnya 10 kali lipat. Insya Allah. 10 kali lipat, Pak. Bisa berbentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Bisa berbentuk istri yang soleha. Bisa berbentuk suami yang soleh. 10 kebaikan kan bisa berbentuk keselamatan. Kata Nabi, as-sodaqoh tasudu sab'ina baba minasyu. As-sodaqoh tadfa'u sab'ina bala. Orang yang banyak bersedekah itu insya Allah akan dihindarkan dari keburukan-keburukan. Orang yang banyak bersedekah itu akan dihindarkan dari malapetaka. Subhanallah. Kenapa tidak dilakukan? Jadi ini awal kebangkrutan umat Islam itu karena kikir itu. Takut miskin. Takut kekurangan. Padahal itu kepribadian setan. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah. Ayat 268. Jadi orang yang kikir sehingga dia tidak suka bersedekah, nggak suka berinfak, nggak bayar zakat. Dia manusia tapi berkepribadian setan. Sudah dibuka ya? Sudah, Ustaz. Syaitan ya'idukum. Iya, setan itu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan untuk berbuat kikir. Padahal Allah mengajak untuk menuju kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan. Jadi kalau kita ada kelebihan rezeki, bahkan kata Allah dalam situasi kekurangan sekalipun, mestinya tertib membayar zakat, tertib berinfak, tertib bersedekah, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Paling sedikit itu 10 kali lipat. Di ayat yang lain sampai 700 kali lipat. Di Al-Baqarah 261 itu sampai 700 kali lipat. Dan bentuknya memang
tidak kembali semuanya dalam bentuk US dollar. Kebaikan itu tidak selalu kembali dalam bentuk fulus, tapi kemuliaan, kesejahteraan, ya, social well-being, ya, kesejahteraan sosial, rasa damai, rasa puas, batinnya ayem, tentrem, loh jinawi, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita kembali, mohon berkenan membuka kembali. Jangan sampai nanti menyesal. Karena apa? Enggan bersedekah. Kembali Bapak Ibu ke surat 63 Al-Munafikun, ayat 10. Jadi nanti banyak orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali begitu sampai di ajalnya, kematian, bilang, ya Allah, kembalikan saya dong ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Fa'asoddaqo wa aku minasyolihin. Aku ingin bersedekah ya. Aku ingin jadi orang soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya waktu untuk berinteraksi cukup panjang, saya sengaja dulu mengakhiri sampai di sini. Harapannya saya khawatir banyak yang mau menambahkan, memperkaya, gitu ya. Tidak hanya bertanya, tapi menambahkan, sharing pengalaman, supaya saya juga dapat ilmu dari Bapak Ibu, pengalaman hidupnya yang membuat berkah, penuh kemudahan, anak-anaknya sukses-sukses. Saya ingin mendengar juga Pak Maswar, Pak Haji Maswar. Baik, Ustaz. Saya Baik, kembalikan kepada Bapak sementara. baik, baik, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini tajam-tajam semua ayatnya nih. Tapi dengan Ustadz menyampaikan dengan lembut tuh makin menusuk lagi dia. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengklarifikasi atau berbagi pengalaman dengan Ustadz sebagai yang disampaikan tadi. Mungkin pertama kita minta Pak Dr. Akib. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ini Pak Ustadz ini memang selalu mengingatkan kita agar kita selalu waspada, bahkan jauh-jauh hari, karena kematian itu setiap saat kita tidak tahu, bahkan apa yang akan terjadi 1 jam ke depan pun kita tidak tahu. Jadi memang hati kita ini senantiasa harus taqarrub ila Allah, mohon ampun, terus berzikir. Pak Ustadz, saya concern dengan menggarisbawahi mengenai masalah pendidikan, Pak Ustadz. Jadi kondisi seperti kecerdasan intelektual yang tidak sesuai dengan kecerdasan spiritual seseorang itu masih banyak dalam fenomena kehidupan. Dia 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 orang berpendidikan tinggi, punya kedudukan, cuma kecerdasan spiritualnya rendah. Nah, ini bagaimana mensinkronkan level kecerdasan intelektual dia, kecerdasan sosial dia, dan kecerdasan spiritual dia yang justru ini sangat fundamental menurut hemat saya. Kecerdasan spiritual ini yang lemah di, di umat Islam. Nah, antum kebetulan menekuni bidang pendidikan ini, education di Indonesia ini kebanyakan masih di pengajaran, belum merubah apa ya, belum ke kolbu, ke hati. Bagaimana penerapan kecerdasan intelektual ini supaya setara dengan kecerdasan spiritual juga, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Sugiarto dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz. Terima kasih Pak Haji Akib untuk memperkaya diskusi kita, telah menstimulasi saya untuk berbicara yang lain.
Ya. Pada bulan Ramadan yang lalu, saya sama diundang oleh eh, Senat Guru Besar Universitas Indonesia. Ditanya juga oleh beliau, ini mengapa kita sebagai universitas besar seperti Universitas Indonesia, ternyata tidak mudah juga untuk membentuk akhlak ya kalau dalam bahasa Islam, tapi bahasa akademiknya waktu itu membentuk karakter mahasiswanya. Lulusannya sih pinter-pinter gitu, Ya, ya. tapi faktanya kecerdasan intelektual seseorang seperti Pak Haji Akib sampaikan tadi di luar sana ternyata tidak kongruen dengan perilakunya. Gitu. Kan yang korupsi orang-orang pinter semua ya Pak Haji Akib ya. Ya, ya. Tidak kongruen. Ada rahasia besar yang tidak dipenuhi oleh para orang tua sebetulnya. Kan pendidikan kita tahu ada pendidikan informal dulu ya, Ya, pendidikan keluarga ya, sebelum dikirim ke pendidikan formal. ya. Jadi pendidikan keluarga dulu nih, sebelum Masya Allah. dikirim ke pendidikan formal, Masya Allah. termasuk pendidikan informal, pendidikan kemasyarakatan, yaitu yang kurang teladannya nanti kita lihat ayat yang lain. Tadi ada yang very basic ya, untuk membentuk anak-anak yang soleh dan soleha itu adalah kejujuran orang tua, Pak Jadi. Hmm. Karena apa? Itu terkait dengan makanan yang diberikan. Masya Allah. Mohon dibuka surat Al-Baqarah Masya Allah. ayat 168. Hmm. Jadi kalau para orang tua itu memberikan makanan dari dalam kandungan waktu istrinya hamil, suaminya jujur, kalau ibunya bekerja ikut jujur gitu ya. Sehingga nutrisi yang diberikan tidak saja memenuhi unsur gizi dalam dunianya Bapak Ibu sekalian, di dunia kedokteran. Kalau gizi saja ya bisa menjadikan orang pintar, tapi tidak menjamin dia berakhlak baik. Kalau gizi saja, tanpa kejujuran. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, makanlah olehmu makanan yang ada di bumi ini pertama halal, cara mencarinya. Halal cara mencarinya. Baik halal cara mencarinya sebelum diberikan kepada anak, mestinya haknya orang dikeluarkan dulu kan. Ini saya bicara halal dan baik dalam konteks syariat. Tapi kalau dalam konteksnya Pak almarhum Dr. Subki Abdul Qadir, Pak Jakib kan tahu, Ya, ya, ya. ya Baik. itu memenuhi unsur gizi juga. Tapi unsur gizi saja hanya membangun intelektualitas. Tapi untuk membangun akhlak harus kejujuran orang tua. Jadi mestinya sebelum diberikan kepada anak kita di dalam kandungan, bahkan masih dalam kandungan, itu dapat, ini yang saya praktekkan dari bujangan, karena saya ngaji dari bujangan dulu. Diajari guru ngaji, udah anak Anda cukup Mbak, cukup pokoknya berinfak berapa. Kalau bisa 5%, 5%. Kalau 10% ada rezeki berapa, keluarkan 10%. Insya Allah hidup Ananda gampang. Nah, ukurannya bukan kekayaan, tapi yang penting sekarang makan enak, tidur enak itu. Nah, di dalam itu jelas sekali. Halalan toyiba itu basic, ini untuk membentuk akhlak supaya tadi ada keseimbangan antara kecerdasan intelektual ya dengan kecerdasan spiritualnya. Itu basicnya adalah makanan. Di ayat 172-nya Pak Haji dan Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan membuka ayat 172-nya. Ayat surat yang sama.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu ya, makanan yang halal dan baik kalau kamu bersyukur dan benar-benar mengabdi kepadaku. Jadi orang yang makanannya halalan thayyibah itu bukti bahwa dia bersyukur dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna syaitona yajri min ibni Adam majrodam fadayiku majaryau bilju. Sesungguhnya setan itu berputar-putar di dalam tubuh manusia itu bersamaan dengan peredaran darahnya. Karena itu persempitlah dengan lapar. Mufassirin, ahli tafsir, menafsirkan lapar itu adalah senang berpuasa dan makanannya halalan thayyibah. Jadi kecerdasan spiritual itu memang harus dibentuk dengan kelaparan dalam konteks positif yang disengaja, yaitu berpuasa. Itu insya Allah membentuk kecerdasan spiritual. Kalau toh tidak berpuasa, tidak mau makan dengan cara memperoleh rezeki, membohongi orang, memalsukan tanda tangan, mengurangi timbangan. Ini kan pada waktu anak masih kecil sampai belum jadi sarjana kan berada di tanggungan orang tua. Jadi kalau mau membentuk kecerdasan spiritual, maka orang tuanya yang paling bertanggung jawab. Sebab apa? Orang tua itu mempunyai dua amanah untuk anaknya. Yang pertama adalah ada di surat 66, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kan itu butuh kecerdasan spiritual itu kan Pak Haji. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti perlu kecerdasan spiritual. Anak-anak kita dari dalam kandungan sampai usia 22 tahun, kalau kedokteran mungkin sampai usia 25 tahun, untuk betul-betul menjadi dokter, sampai ke internship, sampai ke sarjana kedokteran. Bayangkan kalau selama 25 tahun dikasih makanan nggak halal. Apa jadinya? Dia cerdas secara intelektual, tapi disuruh ke masjid nggak mau. Datang ke pengajian malas. Belum tentu mau mendengarkan pengajian saya ini. Karena apa? Ya orang tuanya memberi makanannya, makanan haram. Haknya orang nggak dikeluarkan. Nah itu kan apa namanya? Amanah pertama. Amanah kedua kan ada di surat 4 ayat 9. Amanah dari Allah kepada orang tua untuk anak-anaknya. Surat 4 ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ada 3 pesan di situ, surat 4 ayat 9. Ayat 9. Surat 4 ayat 9. Surat 4 ayat 9. Hendaklah kalian khawatir, kalian waspada. Jangan sampai di belakang hari meninggalkan keturunan yang lemah kesejahteraannya. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah kesejahteraannya. Karena itu, taatlah kamu kepada Allah dan nasihati anakmu dengan bahasa-bahasa yang baik. Tadi sudah ada di awal. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu
untuk anak-anak kita supaya mendidik cucu kita, nggak boleh tuh anak kita ngomong bodoh kamu, nggak boleh. Karena itu bukan bahasa yang baik. Yang benar adalah sayang, belajar nak supaya hidupmu nanti gampang. Contoh kalau kita sama istri, Pak Haji Akib, kalau saya nggak mau tuh bilang begini karena sudah tahu dari muda. Bunda ini kurang asin ini makanannya. Saya nggak mau karena itu negatif. Saya akan mengatakan, Bunda ini kalau garamnya ditambah sedikit lagi lebih maknyus deh. Sekarang sudah maknyus, tapi kalau tambah garam dikit lagi itu positif bagi saya. Bahasanya itu positif. Maksudnya sama, tapi nice to hear, enak didengar. Jadi motivated. harus menggunakan bahasa positif. Mendidik itu harus menggunakan bahasa positif. Bahasa positif. Mendidik itu pakai bahasa positif. Itu pertama soal makanan. Nah tentu kalau kita mengacu kepada ucapan Imam Syafi'i kan memang ini juga tugas orang tua. Kata Imam Syafi'i kan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin menguasai duniamu, kamu wajib menguasai ilmunya. Maka orang tua kan mendapatkan amanah supaya dunianya baik, maka anaknya kan harus diberi pendidikan yang terbaik. Bukan pendidikan yang murah, tapi pendidikan yang terbaik. Mengacu kepada penafsiran Imam Syafi'i ini, ya orang Islam itu harus punya pendidikan umum yang baik, kira-kira begitu sebetulnya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Tidak ada cara mengubah kehidupan kan Pak Haji Akib. Kalau saya bicara dengan Pak Haji Akib dan Bapak Ibu di sini mudah ya, karena insya Allah yang tergabung ini orang-orang berpendidikan semua. Tapi kalau yang saya diundang ke perkampungan kan berat itu untuk ngomong begini, karena khawatir menyinggung perasaan orang, Bapak Ibunya aja nggak sekolah, itu kan saya ngomong begini kan nanti tersinggung. Maka saya olah dengan bahasa yang lebih soft, yang lebih lembut, supaya udah Bapak Ibu kita nggak punya rumah bagus nggak apa-apa, yang penting anak kita sekolah. Kita tidak punya sepeda motor nggak apa-apa, yang penting anak kita bisa bayar SPP kan gitu. Kalau di sini kan saya ngomongnya kita nggak punya mobil, saya nggak punya istana. Nah, jadi ini eh, lalu kembali kepada Imam Syafi'i kan man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin menguasai akhiratmu, ini yang dimaksud Pak Haji Akib kan, memiliki kecerdasan spiritual. Jadi orang Islam itu harusnya memang pendidikan umumnya dalam rangka meraih dunianya itu tinggi, lalu pendidikan agamanya memang harusnya matang. Maka saya sering didatangi tetangga orang untuk nasihat kepada beliau tentang anaknya, saya arahkan. Boleh Bapak Ibu memasukkan atau mengirim putra-putrinya ke pesantren, boleh. Tetapi orientasinya jangan hanya memahami ilmu agama. Pendidikan umumnya, matematikanya, fisikanya, biologinya, bahasa Inggrisnya harus bagus. Kalau sudah SMA, ya udah kuliah saja ke Fakultas Hukum, ke akuntansi, ke engineering, ke kedokteran. Tapi basic agamanya sudah bagus. Lalu setelah makanan tadi Pak Haji Akib ya, setelah makanan masih ada pendidikan spiritual itu melalui surat 37 ayat 102. Itu kalau membaca tafsirnya itu akan dapat, kalau terjemahannya saja nggak dapat. Ini masih dalam rangka pendidikan informal, pendidikan keluarga. Tidak bisa pendidikan spiritual itu diserahkan ke kampus, karena di kampus kan kita belajar agama cuma 1 semester, ya kan? Kemudian dosen-dosennya tidak semua dosen itu berbicara akhlak. Seringnya dosen itu hanya berbicara kecerdasan.
keilmuan yang diajarkan. Jarang. Tapi kalau di sekolah, maka saya menganjurkan tadi sekolah dasar dan menengah itu di sekolah yang bernuansa Islam, mau di Al-Azhar, mau di Muhammadiyah, silakan. Nah, peristiwa surat 37 ayat 102 ini kan menginspirasi kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membesarkan Ismail. Nih, Nabi Ibrahim membesarkan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Sampai usia 70 tahun nggak punya anak, akhirnya menikah dengan Siti Hajar, ya sebelumnya Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar, punya Ismail. anak Ismail, tapi ya punya anak Ismail, baru setelah punya anak Ismail dengan Siti Sarah dikasih anak Yakub ya, Ishak, mohon maaf, Ishak. Nah, pada waktu sudah dikasih anak sama Allah suruh sembelih. Ini saya mau cerita rahasianya mengapa Nabi Ibrahim itu bisa berhasil mendidik Ismail alaihissalam. Pada waktu disuruh menyembelih, nah ini ada rahasianya juga. Ternyata kan Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih. Anaknya diajak komunikasi dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi di dalam mendidik itu amat penting, terutama mendidik anak dari orang tua. Jadi kecerdasan interpersonal, keterampilan berkomunikasi itu memengaruhi kualitas pendidikan orang tua kepada anaknya. Ketika mendapat perintah sembelih, tidak langsung disembelih di saat Ismail tidur, tapi justru dipanggil, dimintai pendapat. Ismail, bagaimana ya pendapat kamu kalau Bapak kok mimpi disuruh nyembelih? Itu padahal perintah Tuhan nih. Kalau seandainya Ismail nggak mau, apa yang terjadi? Kok ditanya dulu sama Ibrahim. Nah, ini adalah ibroh, pelajaran bahwa mendidik anak untuk pendidikan spiritual itu adalah dibiasakan berkomunikasi dari kecil. Tidak instruksi, tapi resiprokal, dua arah. Yang mengagumkan adalah ternyata Nabi Ismail bilang, Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insya'allahu minasyabirin. Wahai Bapakku, kalau itu Bapak yang mimpi, laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan ikhlas. Nah, ternyata di dalam ayat itu, dalam tafsirnya ada pelajaran. Mengapa Nabi Ismail masih dalam usia belasan tahun, mau disembelih, mau. Kalau disembelih aja mau, apalagi cuma disuruh belajar ya. Cuma disuruh ke masjid, cuma disuruh ke membaca Quran, pasti mau loh, disembelih aja mau. Nah, rupanya rahasianya itu karena kata Allah, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang hanif, lurus. Artinya apa? Akhlaknya itu menjadi role model. Sehingga mendidik anak, mendidik mahasiswa itu akan berhasil kalau dosen-dosennya juga akhlaknya memang inspiratif, menjadi role model. Cara bicaranya menjadi role model, kedisiplinannya kayak di Jepang menjadi role model, kejujurannya seperti di Finlandia jadi role model. Itu pendidikan informalnya di masyarakat memang nggak ada korupsi. Tapi di Indonesia, pendidikan informalnya bagus, bapak ibunya bagus, begitu ke sekolah gurunya juga marah-marah, gurunya bentak-bentak, begitu kerja contohnya orang korupsi, ternyata nggak apa-apa ya korupsi. Nah, itu yang membuat pendidikan spiritual ini tidak terbentuk. Padahal pendidikan itu adalah dimulai dari keluarga, kemudian dia ke sekolah pendidikan formal, di jalan juga ngelihat banyak orang
melanggar rambu lalu lintas ternyata boleh ya. Dan itu kan terbentuk di dalam subconscious dia. Jadi pemikiran saya begitu Pak Haji Akif. Sampai Ya, habis ya, waktu ya. ya saya menjelaskannya. Terima kasih, matur nuwun. Setengah jam Mas sendiri. Maswar. Matur nuwun, matur nuwun. Mas Maswar, monggo Pak. Silakan Pak Mas. Baik. Masih ada Bapak Ibu satu lagi barangkali kalau masih ada. Kelihatannya nggak ada. Mungkin Ustadz summary-kan barangkali kita tutup Ustadz Baik, kajian Bapak pagi hari. Ibu sekalian, terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu menemani saya berbicara sehingga saya tidak berbicara sendiri pada pagi hari. Nah, saya mengajak kembali semuanya menghidupkan waktu-waktu kita dengan bacaan Al-Quran, tapi membaca saja tentu tidak cukup. Sebaiknya tadabur, kita pahami, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diawali dari situ akan membentuk keimanan kita yang lebih istiqomah, ya, dan memungkinkan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. sampai dengan mendapatkan ampunannya, Allah. karena semua dosa kita nanti ayatnya belum keluar juga akan diampuni Allah kecuali kita meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah. Tapi dosa-dosa lain sepanjang kita meninggal dalam keadaan beragama Islam, insya Allah ada ayatnya, semua dosa-dosa kita akan dihapus dan pahala amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan di dalam yang saya sampaikan. Sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah mempertemukan kembali kita dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz atas penyajiannya pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kajian pagi hari ini. Kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.